Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari surat Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Jadi sekarang kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saya yakin sahabat-sahabat Kristus pasti familiar dengan lagu dangdut berikut ini. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Bagi yang belum tahu, saya beritahu. Begadang itu ada artinya. Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi keempat, begadang itu ternyata ada artinya. Yaitu berjaga tidak tidur sampai larut malam. Jadi sama seperti saya yang saat ini sedang begadang, kalian juga boleh ikut begadang. Karena begadang itu ada artinya. Jika begadang saja ada artinya, apalagi hidup, pasti juga ada artinya. Mungkin karena banyak yang belum tahu bahwa hidup itu ada artinya, maka Yakobus di dalam surat terbukanya kepada ke-12 suku Israel di perantauan mengajukan pertanyaan retorik. Apakah arti hidupmu? Yakobus pasal 4 ayat 14. Apakah arti hidupmu? Kalau ini sayalah yang bertanya, bukan Yakobus. Tetapi persis seperti pertanyaan Yakobus, pertanyaan saya ini juga merupakan pertanyaan retorik, yaitu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Jadi kalian tidak perlu repot memberi jawaban kepada saya, karena saya pasti juga tidak dapat mendengarnya. Apalagi ini cuma rekaman, bukan siaran langsung. Apakah arti hidupmu? Pertanyaan retorik dari Yakobus ini kemungkinan besar merupakan tanggapan atas sikap orang-orang yang menganggap bahwa hidup yang mereka jalani adalah milik mereka sendiri. Sehingga mereka merasa berhak merencanakan perjalanan hidup mereka sesuka hati tanpa melibatkan Tuhan. Secara khusus Yakobus memakai contoh para pedagang yang sudah biasa merencanakan sesuatu dengan cermat untuk meraih untung. Sehingga mereka dengan sombongnya tanpa melibatkan Tuhan berani merencanakan sesuatu bahkan sampai setahun ke depan. Padahal apa yang akan terjadi pada hari esok saja mereka tidak tahu. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13. Nah, kepada orang-orang yang seperti mereka inilah Yakobus mengajukan pertanyaan retorik. Apakah arti hidupmu? Apakah arti hidupmu? Seperti yang berkali-kali sudah saya katakan, pertanyaan ini merupakan pertanyaan retorik yang tidak membutuhkan jawaban. Karena Yakobus sendiri sejatinya sudah menyiapkan jawaban. Ia melanjutkan pertanyaannya itu dengan pernyataan tegas. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yakobus pasal 4 ayat 14 sampai 15.
Sahabat-sahabat Kristus, berdasarkan jawaban Yakobus, kita bisa belajar dua hal tentang arti hidup. Pelajaran ke-1, hidup itu singkat jika dibandingkan dengan kekekalan Tuhan. Tentu kita semua sepakat bahwa singkat tidaknya hidup itu relatif, tergantung pembandingnya. Karena itu, saya yakin bahwa kita semua juga sepakat bahwa hidup itu singkat jika dibandingkan dengan kekekalan Tuhan. Sebagaimana pernyataan Petrus dalam suratnya 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8. Bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Sejatinya Alkitab berulang kali mengajarkan tentang betapa singkatnya hidup. Dan sudah tentu hal itu dibandingkan dengan kekekalan Tuhan. Berbagai analogi digunakan untuk melukiskan singkatnya hidup. Misalnya, seperti hembusan napas, Ayub pasal 7 ayat 7. Seperti bunga yang berkembang lalu layu, dan seperti bayang-bayang yang hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Ayub pasal 14 ayat 2. Seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Mazmur 90 ayat 4. Seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Mazmur 90 ayat 5. Dan yang sudah kita ketahui bersama, untuk melukiskan singkatnya hidup itu, maka Yakobus memakai analogi. Seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Hidup itu singkat. Dan karena singkat, maka hidup itu haruslah dijalani dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus Kristus menasihati supaya kita bekerja selagi masih siang. Karena akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yohanes pasal 9 ayat 4. Hidup itu singkat. Dan karena singkat, maka hidup itu haruslah diinvestasikan kepada sesuatu yang bernilai kekal. Tuhan Yesus Kristus menasihati supaya kita bekerja bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yohanes pasal 6 ayat 27. Hidup itu singkat. Hari-hari melesat cepat laksana kilat. Pagi berganti siang, siang berganti sore, sore berganti malam, malam kembali berganti pagi. Hari ini sekejap menjadi hari kemarin. Hari esok sekejap menjadi hari ini. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, tahun demi tahun berlari kencang. Sehingga yang muda menjadi tua lalu mati. Terkadang bahkan tanpa menunggu tua, kematian sudah datang menjemput. Hidup itu singkat. Maka berbahagialah setiap kita yang menjalani hidup itu dengan sebaik-baiknya, dan juga menginvestasikan hidup itu kepada sesuatu yang bernilai kekal. Pelajaran kedua, hidup yang singkat itu harus dikorelasikan dengan Tuhan yang kekal. Singkat itu terbatas, sedangkan kekal itu tidak terbatas. Kita semua pasti tahu bahwa adalah bijak jika yang terbatas itu harus berkorelasi dengan yang tidak terbatas, supaya keterbatasannya dapat meningkat mendekati yang tidak terbatas. Yakobus tahu kebenaran yang sederhana ini. Itu sebabnya
kepada orang-orang yang mengandalkan diri sendiri dan dengan sombong merencanakan jalan hidupnya tanpa mengandalkan Tuhan, Yakobus menasihati, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-15. Sejatinya hidup itu milik Tuhan, sang sumber kehidupan. Oleh karena itu harus dipahami bahwa hidup itu akan berjalan sesuai dengan kehendaknya. Jadi keberartian hidup itu akan berjalan mau tidak mau, suka tidak suka, berkorelasi dengan Tuhan. Itu sebabnya dengan tegas Tuhan Yesus Kristus berfirman, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes pasal 15 ayat 5. Senada dengan pernyataan Tuhan Yesus Kristus, Salomo yang bijak dalam Amsalnya juga mengatakan demikian. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amsal 16 ayat 9. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal dari Tuhan. Amsal 16 ayat 33. Sahabat-sahabat Kristus, jika apa yang terjadi besok saja kita tidak tahu, maka adalah bijak jika kita berkorelasi dengan Tuhan yang kekal, seperti ranting melekat pada batang pokoknya, supaya hidup kita yang singkat menjadi berarti. Mari kita serahkan hidup kita ke dalam perencanaan Tuhan yang sempurna. Dan biarlah jika Tuhan menghendakinya, kita akan hidup dan berbuat ini dan itu. Apakah arti hidupmu? Yakobus melalui pertanyaan retorik yang singkat ini menyatakan bahwa hidup yang singkat dari orang-orang yang mengandalkan diri sendiri dan dengan sombongnya tidak berkorelasi dengan Tuhan yang kekal adalah kehidupan yang percuma, tidak berguna, sia-sia, tidak berarti. Karena hanya melalui berkorelasi dengan Tuhan yang kekal seperti ranting-ranting melekat pada batang pokoknya, menjadikan hidup yang singkat itu menjadi hidup yang berarti. Ingat baik-baik, hidup itu singkat. Hari-hari melesat cepat laksana kilat. Tetapi hidup bukan karena hari, melainkan karena arti. Jika kita berkorelasi dengan Tuhan yang kekal. Sahabat-sahabat Kristus, sebagai makanan penutup sarapan bersama Tuhan pagi hari ini, saya akan berduet dengan istri saya menyanyikan sebuah lagu rohani berjudul Arti Hidupku. Cara berduetnya unik. Istri saya akan menyanyi sambil memetik gitar, sedangkan saya akan duduk di sampingnya mendengarkan sebagai backing vokal dengan tanpa mengeluarkan suara. Tiap hari lepas tiap hari dengan rasa berat hati, hidup yang penuh arti ini mengapa jadi begini? Marilah tetap berdiri menghadapi hidup yang berarti.
Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Loh, kui kan lagu Leo. Ora apa-apa, sing penting syaire nyambung. Lah iki mengko diedit ra? Ora usah, paling-paling kabeh ya padha ora mudeng sing diomongke. Lah, kamera videonya masih hidup loh. Loh, itu kamera videonya masih hidup karena ada artinya. Nah, kalau sudah tidak ada artinya ya dimatikan saja.